Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lutfiana dari kelas A1. Hari ini akan presentasi tentang materi jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuannya dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan ini berfungsi menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringannya yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan ini dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Dan untuk jaringan ini tuh lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer yang lain dalam ruangan lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia, dan ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. Jaringan ini tuh salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Berikutnya ada topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bahas. Topologi ini merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang kedua ada topologi ring atau cincin, yang merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang ketiga ada topologi star atau bintang, yang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Lalu yang keempat ada topologi tree, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi ini sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Berikutnya ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server ini berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan
dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card, disebut juga dengan LAN card, digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Lalu ada kabel jaringan, yang merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Yang keempat ada hub dan switch, merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Lalu ada router. Router itu adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Ya, yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Yang ketujuh ada modem, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan ISP, Internet Service Provider. Yang kedelapan ada repeater, yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Yang kesembilan ada wireless card, merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Lalu berikutnya ada manfaat jaringan komputer. Manfaat yang pertama yaitu untuk berbagi dokumen. Manfaat yang ini digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Membagikannya dapat menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim, maupun dengan orang lain yang berbeda, geografis, secara cepat dan akurat. Yang keempat, ada menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat, tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kelima, ada membantu aktivitas manusia. Manfaat jaringan komputer yang terakhir ini membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam komputer maupun di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.